Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi hari ini walaupun tidak di Zoom, tapi Ibu harap anak-anak kita dapat belajar dengan baik ya. Oke, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik di semester 2. Nanti anak-anak silahkan menyaksikan dan menyimak video PowerPoint yang telah Bu Grace siapkan supaya semuanya mengerti dan paham, begitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, kita akan belajar dari tema 5, subtema 1, yaitu tentang pengalaman ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca cerita dulu yuk. Nah, ini dia ceritanya. Judulnya Paman Datang. Nanti kita baca bersama-sama ya. Bu Grace akan membacakan terlebih dahulu. Anak-anak boleh mengulangi atau mengikuti dalam hati bersama Bu Grace. Oke? Ya. Hari ini hari Minggu. Pagi-pagi ayah membangunkan Ayu. Ayah membisikkan ke telinga Ayu. Tadi malam paman datang. Saat ini paman sedang membaca koran di teras, kata ayah pula. Ayu membuka mata. Ayu senang paman datang. Ayu langsung bangun dan berkata, "Baik ayah." Ayu akan segera bangun. Ayu ingin bertemu dengan paman. Sekarang coba anak-anak baca sendiri di rumah. Sudah? Kalau sudah, kita ke kegiatan berikutnya, oke? Nah, setelah ini kita akan melakukan apa ya? Menjawab pertanyaan dari bacaan. Oke, nah tadi kan kita sudah membaca cerita tentang paman datang. Kemudian kita mencoba belajar untuk menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang ayah bisikan pada Ayu? Coba anak-anak kira-kira ada yang tahu atau tidak apa yang ayah bisikan pada Ayu? Jawabannya ada di bacaan yang sebelumnya ya. Coba dicek lagi. Sudah menemukan? Nah, jawabannya adalah ayah membisikkan kepada Ayu, tadi malam paman datang. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang berkunjung ke rumah Ayu? Kira-kira siapa yang anak dari bacaan yang tadi sudah kita baca? Ya, jawabannya adalah paman yang berkunjung ke rumah Ayu. Jadi siapa yang berkunjung ke rumah Ayu? Betul, yang berkunjung ke rumah Ayu adalah paman. Pertanyaan nomor 3. Apa yang sedang paman lakukan di teras? Coba anak-anak baca lagi ceritanya yang sebelum pertanyaan ini. Sudah bisa menjawab? Ada yang tahu? Ya, betul. Di teras, paman membaca koran. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan nomor 4. Mengapa Ayu merasa senang? Kenapa ya Ayu merasa senang anak-anak? Ayu merasa senang karena paman datang. Anak-anak bisa lihat jawabannya di pertanyaan berikut, di cerita yang sebelumnya. Maaf guys, salah bicara. Nah, sekarang kita ke pertanyaan nomor 5 ya. Nomor 5, apa yang Ayu lakukan setelah bangun tidur? Coba anak-anak sekarang dibaca lagi ceritanya yang sebelumnya, cerita tentang paman datang. Apa yang Ayu lakukan setelah bangun tidur? Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah setelah bangun tidur, Ayu segera mandi. Anak-anak benar semua nggak jawabnya? Benar ya? Oke, sekarang kita ke kegiatan berikutnya. Kira-kira ini apa ya? Ada yang tahu kita mau ngapain? Ayo bernyanyi. Oke, sekarang sebelum ke pembelajaran berikutnya, kita bernyanyi dulu ya.
Sudah. Coba sekarang anak-anak nyanyi sendiri di rumah. Bu Grace tunggu. Oke, sudah ya. Sekarang kita ke kegiatan berikutnya ya anak-anak. Kira-kira kita mau ngapain ya sekarang? Ada yang bisa tebak? Kita mau melakukan apa setelah ini? Coba. Ya, kita akan mengenal macam-macam alat ukur panjang. Nah, yang pertama alat ukur panjang itu ada apa saja sih? Nih, ini alat ukur panjang yang pertama. Jadi bisa dilihat. Benda ini namanya meteran kelos atau meteran roll. Anak-anak ada yang punya di rumah, mungkin orang tua bapak ibunya. Kalau punya silahkan dilihat. Kalau tidak punya tidak apa-apa. Sekarang ada apa lagi sih alat ukur panjang tuh? Nah, anak-anak pasti tahu yang ini. Sudah sering melihat dan sudah sering menggunakan kan? Namanya apa ya? Penggaris, betul. Nah, kalau yang ini, siapa yang tahu ini? Siapa yang pernah lihat? Ini namanya apa? Meteran kain. Iya, betul. Mungkin kalau yang orang tuanya penjahit, atau yang orang tuanya suka menjahit, mamanya atau bapaknya mungkin, pasti punya ini di rumah ya. Oke, selanjutnya cara mengukur panjang benda. Wah, bagaimana ya cara mengukur panjang benda? Ada yang sudah tahu? Coba sekarang Bu Grace akan ajarkan ya. Yang pertama, mengukur panjang pensil. Sekarang semuanya ambil pensil yuk. Sudah ambil pensilnya? Oke, kalau sudah ambil pensilnya, sekarang pertama siapkan penggaris juga. Siapkan penggaris. Bu Grace sarankan kalau pensilnya panjang, berarti penggarisnya juga yang panjang ya. Oke, selanjutnya, nah kita letakkan pensil di ujung pensil yang ini, kita letakkan di angka 0, sejajar dengan garis yang menunjukkan angka 0. Yang ini anak-anak, gitu. Yang ini ya, yang ini ujungnya. Nah, kemudian setelah itu anak-anak lihat. Nah, dari 0 ini panjang pensilnya berhenti sampai di angka berapa? Coba dilihat. Ini kan ujung pensil satunya, berarti kita lihat dia sampai di angka berapa? Angka 16. Berarti panjang pensilnya berapa? 16 cm. Anak-anak gunakan satuan yang sentimeter ya. Oke, coba kita ukur ulang. Kita ukur benda lainnya maksud Bu Grace. Jadi, jadi panjang pensil adalah 16 cm. Paham? Oke, kalau belum paham kita ke contoh berikutnya ya. Selanjutnya kita akan mengukur apa nih? Mengukur panjang sikat gigi. Semua pasti punya sikat gigi kan? Siapa yang jarang sikat gigi? Kalau jarang sikat gigi, mulai sekarang harus rajin sikat gigi. Yuk, kita ambil lagi penggarisnya yang tadi digunakan untuk mengukur pensil atau yang lebih panjang juga boleh. Kemudian kita ambil sikat gigi kita. Nah, ini dia sikat gigi Bu Grace. Kalau sudah, salah satu ujungnya diletakkan sejajar dengan garis yang menunjukkan angka 0. Ini ya, ini garis ini. Nah, garis ini anak-anak. Kemudian kita lihat di ujung satunya. Sampai angka berapa ya ujung satunya? Nah, ini dia sampai angka 12. Berarti panjang sikat giginya berapa? Ya, betul. Panjang sikat giginya 12 cm. Jadi, panjang sikat gigi adalah 12 cm. Sudah bisa ya?
sekarang anak-anak boleh mencoba sendiri mengukur benda-benda yang ada di rumah kalian dengan pembaris. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan apa ya? Coba kita lihat. Wah, kita akan membaca lagi anak-anak. Kita akan membaca percakapan antara Ayu dan Paman yang melakukan kegiatan apa nih? Kita coba baca ya. Bu Grace bacakan terlebih dahulu. Ayu dan Paman melakukan permainan gerobak dorong di halaman rumah. Ketika Ayu menjadi gerobak, pegangan Paman terlepas sehingga Ayu terjatuh. Ayu, aduh sakit. Paman, oh maaf Ayu, Paman tidak sengaja. Ayu bilang, aduh kaki Ayu sakit. Kata Paman, coba sini Paman lihat bagian mana yang sakit. Lalu Ayu bilang, ini lutut Ayu yang sakit Paman. Paman berkata, Paman minta maaf ya Ayu, Paman tersandung batu jadi pegangan Paman terlepas. Ayu berkata, iya Paman tidak apa-apa, luka Ayu tidak parah kok. Lalu Paman berkata lagi, syukurlah kalau tidak terlalu parah, sekarang kita masuk obati dulu lututmu. Lalu Ayu berkata, baik Paman. Nah, coba sekarang anak-anak dibaca ulang lagi ya, masing-masing di rumah. Sudah? Sekarang kalau sudah, kita akan ke kegiatan berikutnya. Nah, gambar apa nih? Ya, setelahnya, nah ini contoh kalimat permintaan maaf berdasarkan bacaan percakapan Ayu dengan Paman. Contoh yang pertama, kalimat maafnya itu, oh maaf Ayu, Paman tidak sengaja. Contoh kalimat permintaan maaf yang kedua, Paman minta maaf ya Ayu. Nah, anak-anak coba dicek lagi ceritanya. Kalau sudah ada bukunya, silakan dilihat bukunya di halaman awal, halaman pertama. Kemudian kalau tidak ada, boleh dicek di video ini di menit sebelumnya ya. Jadi contoh kalimat permintaan maafnya ada dua kalau di dalam bacaan, yaitu oh maaf Ayu, Paman tidak sengaja. Yang kedua, Paman minta maaf ya Ayu. Begitu. Jadi karena tadi, kira-kira kenapa ya Paman minta maaf sama Ayu? Anak-anak ada yang tahu? Iya, betul. Paman minta maaf kepada Ayu karena Paman tidak sengaja melepaskan pegangan kaki Ayu dan Ayunya terjatuh. Jadi, walaupun Paman tidak sengaja, Paman tetap minta maaf karena itu kesalahan Paman juga. Begitu. Anak-anak pernah melakukan kesalahan yang tidak disengaja? Kalau pernah, apakah sudah minta maaf? Kalau belum, segera minta maaf ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar apa ya? Wah, ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Anak-anak, semoga apa yang Bu Grace sampaikan anak-anak bisa paham ya. Kalau misalnya anak-anak belum paham, anak-anak silahkan menonton videonya lagi dari awal sampai akhir. Dan kemudian nanti kalau tidak paham juga, anak-anak boleh tanya kepada Bu Grace melalui WhatsApp, lewat chat atau voice note gitu. Kemudian nanti anak-anak ada tugas yang akan diberikan juga di sesi kedua atau di sesi setelah video ini dibagikan gitu. Nanti akan Bu Grace kabari lewat chat grup WhatsApp kita ya. Jadi anak-anak tetap semangat belajar, tetap rajin, jangan susah dibilangin sama orang tua, tetap nurut, dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa pesan ibu, 3M. Apa? Pertama, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Bye-bye.